saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama. Kita akan melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayatnya yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, ada sebuah cerita tentang percakapan seekor anak unta dengan papanya. Anak unta ini bertanya kepada si papa unta, "Papa, kenapa kita ini sebagai unta punya tubuh yang menonjol dan keras?" Lalu si ayah unta tadi menjawab, "Kita punya tubuh yang menonjol dan keras itu untuk menyimpan makanan dan minuman yang sangat banyak. Kita ini kan tinggal di padang gurun, dan di padang gurun itu susah untuk mendapatkan makanan dan minuman." Lalu kemudian si anak unta ini bertanya lagi kepada papanya, "Lalu papa, kenapa kita sebagai unta, kita ini punya kaki yang sangat panjang?" Oh, ayah unta itu kemudian menjawab, "Kita punya kaki yang panjang karena kita perlu berjalan jauh di padang gurun." Lalu kemudian si anak unta ini juga kemudian mengajukan pertanyaan kepada papanya, "Papa, kenapa sebagai unta kita ini punya bulu mata yang panjang dan lentik?" Si papa unta menjawab lagi, "Oh, bulu mata yang panjang dan lentik itu supaya kita tidak kemasukan debu dan pasir, karena di padang gurun itu banyak debu dan pasir." Lalu kemudian pertanyaan terakhir ditanyakan oleh seekor anak unta ini kepada papanya, "Papa, kalau kita punya tubuh yang menonjol dan keras untuk menyimpan minuman, kita punya kaki yang panjang untuk berjalan jauh di padang gurun, kita punya bulu mata yang panjang dan lentik supaya di padang gurun kita tidak kemasukan debu dan pasir di padang gurun, tetapi Papa, kenapa kita ini kok tinggalnya di kebun binatang? Kenapa kita tidak tinggal di padang gurun? Semuanya kan itu tidak berguna kalau kita cuma tinggal di kebun binatang." Saudara, ini satu cerita yang mungkin sedikit unik ya, hanya cerita kiasan saudara. Cerita ini sebenarnya membuat kita bisa berkaca saudara di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Saudara, kita orang Kristen ini punya potensi, kita diberikan kemampuan oleh Tuhan. Banyak orang Kristen hari ini berpotensi memiliki profesi yang sangat baik, pintar, bahkan memiliki banyak hal di dalam kehidupan ini yang Tuhan titipkan kepadanya. Bahkan terlebih lagi saudara, kita punya Roh Kudus yang Tuhan berikan untuk memampukan kita melakukan pelayanan-pelayanan yang berguna bagi pekerjaan Tuhan. Tetapi kadang saudara, kalau boleh jujur, semua yang kita punya, yang kita miliki, yang Tuhan berikan dalam diri kita, yang Tuhan titipkan kepada kita, seringkali itu tidak kita gunakan dengan maksimal untuk kita menjalankan apa yang menjadi misi Allah di dalam kehidupan kita. Kita punya profesi yang baik, kita dititipkan harta yang cukup oleh Tuhan, bahkan kita belajar Alkitab dengan sangat baik. Saudara, tetapi seringkali kemampuan-kemampuan yang kita miliki kita tidak mau gunakan untuk apa? Untuk melayani orang lain, untuk keluar pergi ke tempat di mana kita semestinya, di mana semestinya orang Kristen berada, yaitu pergi ke ladang-ladang yang harus diinjili. Saudara, kadang kebanyakan orang Kristen, semua yang ada di dalam dirinya itu disimpan. Oleh karena itu banyak orang Kristen hari ini yang hanya hidup hanya untuk dirinya sendiri, tidak mau melayani orang lain yang bahkan yang belum mengenal Tuhan. Saudara, sadarkah bahwa setiap detik, setiap menit ada begitu banyak orang-orang di sekeliling kita yang jatuh di dalam keputusan yang salah di dalam hidupnya. Keluarga yang hancur, narkoba, prostitusi, kekerasan, minum-minuman keras. Dan kita sebagai orang Kristen, marilah saudara kita mulai berpacu dengan waktu. Pemahaman, kemampuan kita
semua yang Tuhan titipkan, mari kita keluar, kita melihat dunia di sekeliling kita bahwa mereka membutuhkan uluran tangan kita. Kita perlu membawa mereka untuk berjumpa dengan Kristus. Saudara, kasih yang Allah telah nyatakan kepada diri kita pribadi, mari kita keluar, nyatakanlah kepada mereka yang memerlukan Yesus. Jangan kita berdiam diri. Amin.